Halo Sobat YouTube semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan dipermudahkan dalam segala urusan. Nah, di video kali ini Atuk TV akan reaction channel YouTube Visio Inspira yang berjudul Gede Gengsi. Warga Malaysia tolak bantuan beras Indonesia karena dianggap kualitas rendah. Kita lihat dari judulnya cukup menarik ya, tapi kita tidak tahu apa isi dari video ini sebenarnya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau kami upload video baru. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Okay. Indonesia bantu Malaysia atasi krisis pangan. Kok warga Malaydesh malah ogah terima beras dari Indonesia karena gengsi. Duh, pusing deh. Bro, kalian tahu nggak sih? Awal tahun 2025, Malaysia lagi puyeng banget gara-gara krisis pangan. Tepatnya soal beras, makanan pokok yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan sehari-hari mereka. Nggak bisa hidup. Setelah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sudah, situasi sekarang ini sudah pun dulu tahun dulu krisis. Ini. Kita lihat krisis beras. Masalahnya, produksi beras lokal mereka nggak cukup buat ngasih makan seluruh rakyat. Akhirnya, mereka harus impor. Dan salah satu negara yang dilirik buat jadi pemasok, yup, Indonesia. Tapi, ceritanya nggak sesimpel itu, gengs. Jadi gini ceritanya. Awal Februari 2025, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia ngumumin kalau 40% kebutuhan beras mereka harus ditopang dari impor. Padahal, produksi dalam negeri cuma bisa ngisi 56% dari kebutuhan. Sisanya, kosong. Nggak ada. Kenapa? Karena sawah-sawah di sana makin dikit, banyak yang jadi perumahan, cuaca juga makin parah, banjir lah, kemarau panjang, dan lain-lain. Biar rakyatnya nggak makin stres, pemerintah Malaysia mutusin buat nurunin harga beras impor, termasuk dari Indonesia. Mereka kasih diskon sekitar 2-3 ringgit per 10 kg, sekitar Rp6.800 hingga Rp10.200 per 10 kg. Tapi lucunya nih ya, meskipun lebih murah, banyak warga Malaysia yang malah ogah beli beras dari Indonesia. Katanya karena gengsi. Lah, gengsi kenapa? Katanya sih, beras kita itu nggak sekeren beras lokal mereka. Padahal yang penting bisa makan, kan? Kondisi ini nunjukin banget gimana dilema antara realita hidup versus nasionalisme. Di satu sisi, perut lapar nggak bisa bohong. Di sisi lain, harga diri nasional masih aja dijadiin alasan buat nolak bantuan. Ya elah. Nah, sebagai bentuk solusi, bulan April 2025 kemarin, Menteri Malaysia yang namanya Datuk Seri Haji Muhammad Sabu datang langsung ke Jakarta buat ngobrol bareng Menteri Pertanian kita, Pak Andi Amran Sulaiman. Mereka ngebahas kemungkinan kerjasama, mulai dari distribusi pangan, pengelolaan cadangan beras, sampai teknologi logistik pangan modern. Tapi bro, meskipun udah ada itikat baik buat kerjasama, ada satu masalah yang masih nyangkut di tenggorokan, gengsi masyarakat Malaysia. Beras dari Indonesia masih dianggap kelas 2. Katanya sih nggak cocok sama standar hidup mereka. Waduh, sakitnya tuh di sini. Tapi santai, Indonesia tetap kalem. Pak Menteri kita, Pak Amran, bilang dengan tegas kalau saat ini prioritas kita adalah ngamankan perut rakyat sendiri dulu. Apalagi dunia lagi dihantam krisis iklim dan ketidakpastian global. Jadi, sebelum mikirin ekspor, kita harus pastikan dalam negeri stabil. Walaupun belum mau ekspor, bukan berarti kita tutup pintu sepenuhnya. Malaysia tertarik banget buat belajar dari Indonesia. Mereka kepincut sama teknologi pertanian kita yang canggih. Bisa panen sampai 12 hingga 13 ton per hektar. Gokil nggak tuh? Di tengah semua drama ini, muncul komentar-komentar pedas dari warga Malaysia. Mereka bilang, "Hey, Menteri Indonesia, jangan asal omong, lo itu wajah negara lo sendiri. Kalau lo asal bacot, lo bikin rakyat lo kelihatan bego." Bahkan ada yang ketawa-ketawa ngatain menteri kita.
Duh, gengs, kok gini amat ya? Sampai ada yang bilang, kami nggak cuma mau beras murah, kami mau teknologi juga. Malaysia fokus ke efisiensi pertanian. Mereka lebih tertarik sama cara kita nanam dan panen padi daripada sekadar beli berasnya. Bisa jadi peluang besar nih buat kita jual teknologi, bukan cuma hasil panennya. Dan di balik semua ini, ada pelajaran penting banget nih. Jangan terlalu baper sama nasionalisme sempit. Perut lapar nggak bisa kenyang pakai gengsi. Iya, bener. Di zaman sekarang, yang dibutuhin tuh Gengsi kolaborasi. nggak makan mati. Kalau Indonesia dan Malaysia bisa kerja sama dengan akal sehat, bukan cuma sentimen emosional, dua-duanya bisa kuat. Apalagi kalau urusan pangan, ini bukan cuma soal dagang, tapi soal hidup atau mati rakyat. Indonesia makin keren, Malaysia mulai terpana. Sekarang Indonesia udah makin canggih dalam hal teknologi pertanian. Nggak main-main, bro. Anak-anak muda kita udah bisa nguasain teknologi pertanian yang biasanya baru dikuasai orang usia 12 sampai 13 tahun. Gila nggak tuh? Rata-rata di kita malah udah ada yang bisa di umur 7 tahun. Ini bukan cuma pencapaian, tapi bisa dibilang prestasi luar biasa. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol santai sama tetangga sebelah, alias Malaysia, mereka sempat nanya, bisa nggak ya kita impor beras dari Indonesia? Gue langsung mikir, wah keren nih, berarti kita udah diakui. Tapi jawaban dari pihak kita jelas, untuk sementara kita masih jagain stok dalam negeri dulu. Tapi ya, nggak nutup kemungkinan juga buat bantuin negara tetangga. Bahkan udah ada langkah konkret buat nambah impor dari wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak. Masalahnya, stok beras di Malaysia sendiri masih jadi PR besar. Harusnya, negara mereka bisa nyediain minimal 70% dari kebutuhan beras secara lokal. Tapi kenyataannya, baru nyampe 60%. Waduh, ini sih alarm merah. Harusnya anggaran negara bisa ngaca sama kondisi lapangan. Udah jelas krisis beras makin terasa, masa iya nggak peka? Tapi di tengah masalah itu, malah ada satu pakcik yang nyinyir di media sosial. Katanya Indonesia nggak seberapa. Lah bro, netizen langsung ngamuk. Banyak yang bilang itu hinaan nggak masuk akal. Soalnya faktanya, pertanian Indonesia udah jauh lebih efisien, maju, dan keren. Jadi, buat yang nyinyir, mending buka mata dan lihat data. Coba deh, lihat video yang viral itu. Para delegasi Malaysia, ada Bang Mat, ada juga Zahid Hamidi dan tamu penting dari Indonesia. Orang-orang langsung heboh. Lah, kok Bang Mat ke Jakarta? Buat apa? Eits, jangan salah. Bang Mat dan kawan-kawan ke sana bukan buat liburan, tapi buat belajar, jalin kerjasama, dan bangun relasi dua negara di berbagai sektor. Dari pertanian, ekonomi, sampai pendidikan. Ini bukan sekadar kunjungan bro, tapi langkah strategis. Malaysia negara kecil emang. Jumlah penduduk pun kalah jauh dibanding Indonesia. Tapi justru karena itu, Malaysia harus belajar dari negara yang udah terbukti bisa mandiri dan inovatif. Bayangin aja, Indonesia dengan ratusan juta penduduk bisa gerak cepat ngembangin pertanian modern. Masa kita yang penduduknya cuma puluhan juta nyerah gitu aja? Ucap Bang Mat memberi penjelasan. Makanya, langkah Bang Mat ke Jakarta itu nggak sia-sia. Dia nggak cuma duduk santai atau numpang jalan-jalan. Nggak ada cerita makan gaji buta di sini, bro. Dia kerja keras, nggak ada cuti-cuti, nggak ada alasan mau healing atau liburan ke luar negeri. Ini bagian dari kerja pemerintahan Malaysia yang serius benerin semua kekacauan yang ditinggalin pemerintahan sebelumnya. Coba ingat, sektor pertanian Malaysia dulu semrawut. Sekolah buka tutup, pupuk mahal, skandal di mana-mana. Triliunan duit raib karena salah urus dan korupsi. Nah, sekarang tugas pemerintah adalah beresin semua itu. Dan langkah awalnya, bangun hubungan sama negara-negara yang punya pengalaman dan teknologi keren, kayak Indonesia. Setelah kita tonton video tadi, kita bisa simpulkan, karena di Malaysia sekarang ini mengalami krisis beras yang lumayan rumit, tetapi bukan berarti di Malaysia itu kekurangan beras. Kelihatannya ada beberapa warga Malaysia yang tidak setuju untuk mengimpor beras dari Indonesia dikarenakan mungkin karena menganggap bahwa kualitas beras di Indonesia itu kurang bermutu. Yang penting antara kedua belah negara ini bisa menjalin kerjasama di bidang pertanian, bisa memajukan pertanian, itu yang lebih bagus ya.
dari isu-isu yang seperti ini tidak perlu diambil apa namanya, diambil hati ya. Pinggirkan saja isu-isu yang tidak benar. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu reaction video dari Atuk TV. Sebelumnya, Atuk TV mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan beberapa ulasan, dan jangan lupa support channel ini dan nantikan video-video baru dari kami. Oke, terima kasih dan jumpa lagi di lain video.